Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia, salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kreativitas dan inovasi. Apa itu kreativitas? Menurut Zimmerer, kreativitas adalah satu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, mengembangkan cara-cara baru atau menemukan cara-cara baru terhadap satu permasalahan yang ada, kemudian mengubahnya menjadi sebuah peluang. Itu adalah kreativitas. Jadi sekali lagi, kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide baru terhadap satu permasalahan yang ada, kemudian diubahnya menjadi sebuah peluang. Sedangkan inovasi, menurut Zimmerer, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas terhadap sebuah peluang atau sebuah permasalahan menjadi sebuah upaya, menjadi sebuah usaha untuk melakukan perbaikan atau melakukan peningkatan terhadap yang digelutinya. Itu inovasi menurut Zimmerer. Kemudian, apakah kreativitas dan inovasi itu perlu sekali dilakukan dan dikembangkan setiap waktu, setiap saat? Saya kira harus. Mengapa? Karena setiap waktu, waktu demi waktu, semuanya berubah. Alam berubah, manusia berubah. Kemudian apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu terus menerus berubah. Kita butuh ini, kemudian kita ingin ini, kemudian lagi. Karena apa? Karena manusia sudah mempunyai sepeda, kemudian ingin motor. Sudah punya motor, ingin mobil. Itulah salah satu yang membuat kreativitas dan inovasi terus menerus. Karena kebutuhan kita itu makin hari makin berubah. Perubahan semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kreativitas serta inovasi pasti dibutuhkan dalam semua bidang. Kecuali mungkin dalam bidang tata aturan atau apa yang ditetapkan, ketetapan dalam agama. Misalnya dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis. Kita untuk setiap agama ya, dan beda-beda namanya. Kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita? Apakah harus dengan kreativitas? Iya, karena juga manusia punya tingkat kebosanan. Ketika yang dilakukannya itu monoton, maka dia ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut dia itu berbeda dari yang sebelumnya. Ini yang selalu ingin didapatkan, ingin dilakukan oleh manusia. Saya kasih contoh dalam kehidupan nyata. Saudara lihat kuliner di sekitar kita. Itu namanya berubah dan menjadi aneh-aneh, makin aneh. Ya. Karena mungkin juga untuk menarik perhatian dari si pembeli.
maka ditulis di situ bakso mercon ya, atau sambal setan ya, atau mungkin kuliner-kuliner yang menarik lain yang namanya justru membuat hati kita resep. Misalnya es campur mana lagi ya. Nama-nama yang mengikat hati kita, perhatian kita itu dibutuhkan karena akan menarik perhatian si pembeli. Kemudian kreativitas di bidang yang lain. Di dalam teknologi demikian juga ya. Dulu ada kereta api ya, dari uap ya. Kemudian berkembang sampai sekarang lokomotifnya sudah tidak pakai uap lagi ya. Bahkan ada yang pakai listrik ya kan, dan sudah banyak yang pakai mesin seperti halnya mesin di kendaraan darat lain. Dan pesawat terbang juga sekarang kita lihat ya di WhatsApp atau di televisi itu dulunya itu pesawat terbang besar tuh ya dan helikopter, sekarang diciptakan manusia bisa terbang satu orang tuh. Ya. Kemudian ada juga dikembangkan sekarang mobil ya, bisa terbang naik terus jalan ya, bahkan bisa mengalahkan helikopter canggihnya ya. Itu sudah ada dan sudah terbuat oleh manusia. Dan kita, kalau saudara sudah tahu perkembangan teknologi pada dunia percetakan, dunia telekomunikasi, dunia informasi, saudara bisa lihat dulunya itu ada surat kabar cetak, majalah, buku. Sekarang surat kabar cetak itu sudah hampir tidak ada. Majalah cetak itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Tergerus oleh kemajuan teknologi yang namanya HP, handphone. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang di dalamnya memungkinkan kita untuk pesan sesuatu di situ, kemudian datang dan kita pesan untuk berkendara ya, Gojek, Grab dari satu tempat ke tempat lain. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Dalam bidang ilmu pengetahuan ya, saudara akan melihat perkembangan penelitian yang diadakan oleh para ilmuwan itu berkembang terus semua bidang ya. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang seni, dalam bidang olahraga, terus terjadi kreativitas. Yang kita lihat fashion ya, terutama perempuan itu berkembang sekali, semakin berkembang. Bahannya iya, modelnya iya. Bahkan di olahraga, jangan mengira itu hanya seperti itu. Olahraga itu juga berkembang. Jenisnya ya, sekarang ada olahraga yang makin terkenal itu bukan sepak bola ya, seperti lapangannya dengan futsal lebih lebar sedikit sepertinya. Itu pakainya tangan. Ya. Nah ini berkembang. Dulunya itu bisa dikatakan tidak ada, adanya sepak bola. Sepak bola sekarang sepak tangan atau lempar bola pakai tangan sampai ke gol gawang atau sampai ke gawang. Itu perkembangan di olahraga. Juga dalam seni, misalnya seni tari, seni musik, itu genre-nya itu berubah. Jadi tidak hanya di perubahan pada bagaimana kita berkreativitas menciptakan lagu-lagu baru, tidak hanya seperti itu, bahkan sampai pada genre dan jenis-jenis musik itu berkembang.
Dulu itu tidak ada reggae, terus kemudian terciptalah genre reggae. Dulu tidak ada koplo, ya, kemudian terciptalah koplo, ya. Dan mungkin akan berkembang lagi, ya, dalam dunia musik. Juga alat-alat musiknya itu semakin di sini semakin canggih dan banyak yang menggunakan teknologi. Dalam seni tari juga begitu, ya. Sampai pada genre-genre tarian yang dimiliki. Bahkan yang dimiliki oleh tari tradisional kemudian digabung dengan tari modern, maka terciptalah sebuah tarian yang indah yang modifikasi antara kedua. Dalam bidang arsitektur perkembangannya juga sangat signifikan, mulai dari bangunan yang sangat sederhana, ya. Kemudian bentuk atapnya dulu itu kalau yang tradisional itu bermacam-macam, di Jawa ada joglo, limasan dan sebagainya, juga di daerah-daerah lain. Sampai sekarang kita lihat bangunan-bangunan sekarang itu jauh berbeda dengan bangunan-bangunan. Namun di Indonesia masih memelihara jenis-jenis atap yang tradisional, ya. Kita lihat banyak bentuk atap bangunan modern itu yang masih limasan. Itu merupakan modifikasi, ya, antara bangunan modern dengan bangunan tradisional, bahkan kadang dicampur dengan ornamen-ornamen keagamaan. Itu akan terciptalah sebuah seni yang luar biasa, gabungan atau modifikasi dari berbagai macam karya modern, karya tradisional, dan karya-karya yang mungkin diambil dari negara barat atau negara Mediterania. Begitu kira-kira perkembangan di arsitektur. Nah, kalau ingin tahu perkembangan penelitian, ya, saudara lihat di perpustakaan banyak sekali perkembangannya. Kita bisa tahu hasil-hasil perkembangan di penelitian ya sangat signifikan, ya. Dan kita bisa merasakannya hasilnya di era sekarang. Semua ini sebenarnya hasil dari riset. Bahkan yang saudara lihat di situ, ya, Thomas Alva Edison menciptakan lampu itu tidak sekali jadi, tetapi berkali-kali upaya, berkali-kali usaha untuk menyelesaikan satu permasalahan. Itulah yang namanya kreativitas dan inovasi. Sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat dari waktu ke waktu, dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Terima kasih. Kira-kira tidak sopan kalau terlalu panjang. Bila ada sumur di ladang, silahkan mahasiswa-mahasiswi mandi di ladang. Saya lebih sopan mandi di kamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.